Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallu ala nabi. Dan insya Allah apa yang diminta oleh Pak Camat tadi mudah-mudahan akan menjadi kenyataan. Dan itulah sebabnya saya terus terang, usia saya sudah sekian tahun, walaupun jiwa saya masih jiwa muda. Semangat anak muda. Kalau suruh mandi tiap minggu saya lihat, nanti saya cerita sampai baju Sekolah. tapi terus ke sana sampai ke Sempunu, luar biasa indahnya, luar biasa. Dan pimpinan Alfamart yang saya hormati Bapak Solihin dan staf beliau, Mbak Lita, sungguh kagum keindahan alam Bima. Dan itu berkali-kali saya katakan di depan Adinda Wali Kota dan Bupati Bima, jangan sia-siakan karunia Allah. Saya udah keliling dunia, sudah sekian, ya mungkin kalau dibilang ratusan mungkin berlebihan, lebih dari separuh negara saya udah keliling. Indonesia ya apalagi. Keindahan Bima tak tertandingi. Makanya saya kutip ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu pandai menikmati, mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan aku tambahkan. Tapi ingat, apabila kamu kufur tidak mensyukuri, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, kalau kita sia-siakan keindahan Allah, karunia Allah yang luar biasa, maka kita mungkin akan masuk golongan orang-orang yang kufur nikmat. Nauzubillah. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, terutama para tokoh alim ulama, peristiwa ini, nah ini perlu saya mengulang sejarah kehidupan saya. Waktu saya kelas 2 SD di desa Rasambu ada MTQ. Saya diikutkan oleh guru ngaji saya. Alhamdulillah saya masuk kategori juara harapan 1. Dan tidak terbayangkan bahwa seorang anak manusia hamba Allah yang hanya juara 1 harapan, ternyata di Lauhil Mahfuz sudah tercatat namanya calon ketua Mahkamah Konstitusi. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, kita manusia, siapapun, termasuk Adinda Wali Kota, Adinda Kapolres Dompu, Kapolres Kota Bima, insya Allah karena menghadiri acara keagamaan seperti ini, karir akan naik. Amin. 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 Terbukti ketika penancangan atau peletakan batu pertama di Masjid Tumpu, beberapa pejabat dari Polda, mungkin masih ingat Pak Dato dan sebagainya, ada dari BRI wilayah Denpasar. Saya katakan dalam sambutan saya bahwa kita yang hadir di sini, insya Allah akan mendapat rahmat, tauhid dan hidayah, akan mendapat nikmat Allah. Walaupun jabatan itu bukan nikmat sebenarnya.
itu ujian. Maka ketika saya mengucapkan pidato ketika terpilih sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, saya memulai dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat itu diucapkan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq ketika diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato politik. Karena terpilih sebagai khalifah, bukan terpilih, ditunjuk. Hal yang sama diikuti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berat dong. Tetapi kalau kita laksanakan itu dengan niat ibadah, semua akan ringan. Betapa ringannya saya, tadi sudah sampaikan, saya hanya diminta melalui WA. Allah menggerakkan hati saya, apalagi ini acara di agama. Kalau acara dangdutan ya mungkin saya pikir-pikir ya. Walaupun suara saya ya bagus kalau nyanyi, nggak kalah dengan penyanyi-penyanyi asli. Hadirin yang saya muliakan, ya tidak perlu berkecil hati. Tadi sindiran halus dari Pak Camat. Ternyata yang punya wilayah satu pun tidak ada yang hadir, malah yang bukan punya wilayah hukum. Pak Adinda Wali Kota, Kapolres Kota. Kalau untuk Kapolres Kabupaten memang tadi ikut, jadi bukannya tidak mau menghargai undangan ini, tapi karena ada acara yang nggak mungkin bisa ditinggalkan. Sementara untuk Dandim 5 beliau dalam keadaan kurang sehat. Jadi dari tadi malam sudah menyampaikan, karena beliau ini diperintah langsung oleh Kapolda dan Danrem oleh Irjen Iqbal yang juga saya panggil adik karena kedekatan emosional, kedekatan secara pribadi dengan beliau, termasuk Adinda Danrem, Brigjen Rizal. Beliau luar biasa merespon acara ini. Boleh ini acara tingkat desa, tetapi nuansa Islami itu kan menggema di seluruh dunia. Al-Quran itu berlaku tanpa batas waktu, tanpa batas tempat. Al-Quran yang dilombakan di desa Lewintana sama dengan Al-Quran yang ada di Jakarta, yang ada di Saudi Arabia, dan di seluruh dunia. Tema yang dipilih juga luar biasa. Ini menggambarkan bahwa memang desa Lewintana menjadi desa teladan untuk kegiatan keagamaan. Jadi bukan hanya untuk ente. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan yang berarti, saya kalau undangan seperti ini yang nuansa keagamaan, yang nuansa Islami, saya insya Allah dimanapun selalu hadir di seluruh Indonesia. Tanggal 27 saya juga tidak tahu, tiba-tiba Pemda Sumatera Barat melalui salah satu desa adat, saya dinobatkan sebagai anggota atau datu, nggak tahu dapat meringgi kali. Nah, tapi itulah, orang akan melihat. Ya, saya tidak mengatakan bahwa saya orang terbaik. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq ketika berpidato saat ditunjuk menjadi khalifah, saya bukan orang terbaik di antara kalian. Saya telah dipilih. Oleh karena itu, apabila saya benar, itu dia. Tapi kalau saya salah atau paling tidak keliru,
tegurlah aku. Itu luar biasa. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz yang melanjutkan kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib juga mengucapkan pidato yang sama, bahkan dengan kalimat tambahan. Dia sampaikan kepada istrinya, wahai adinda, besok saya akan dilantik sebagai khalifah. Kata Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya, dan saya yakin besok pasti akan banyak yang datang membawa berbagai macam hadiah, berbagai macam kado. Apa kata Umar bin Abdul Aziz sambungannya? Apakah adinda mau menerimanya? Jawab istri Umar bin Abdul Aziz, apalah arti semua itu bila dibandingkan dengan abang dan luar biasa. Ditutup dengan kalimat, andai kata kamu menjawab iya, saya akan terima. Hari ini saya akan menceritakanmu. Ya, mohon maaf, mudah-mudahan banyak istri-istri ibu-ibu yang mengikuti istrinya itu. Amin. Hadirin yang saya muliakan, hal lain yang ingin saya sampaikan, mungkin ada yang sudah tahu atau sudah dengar bahwa saya hampir setiap minggu melewati jalan raya dengan naik sepeda. Itu mulai tahun 1999 ketika saya tamat SD, mulai masuk PGA Negeri Rantau, naik sepeda dari Resepu, habis sholat subuh jalan sampai ke Bajo, sambung dengan naik perahu. Nah itulah, lagi-lagi ternyata seorang anak manusia yang datang dengan menuntut ilmu, hanya naik sepeda panjang, lagi-lagi merupakan calon ketua Mahkamah Konstitusi. Anak-anakku sekalian, yang sebagian besar anak, orang mengejar cita-cita, menggantungkan sebuah harapan tidak tergantung kepada siapa orang tuanya, siapa yang melahirkan. Itu kuncinya ada di jiwa, di hati anak-anak sekalian. Yang untuk berubah sesuatu itu kuncinya ada di diri kita masing-masing. Sering saya sampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib sebuah kaum atau nasib seseorang, kecuali kaum itu, masyarakat itu, orang itu merubahnya sendiri. Jadi kejarlah, terutama yang punya nilai-nilai dasar keagamaan yang kuat, seperti Ananda atau cucu Dada Ijili tadi, luar biasa. Bagaimana mengajarkan kita untuk sholat. Banyak yang kita pelajari, penuh dengan filosofi tadi. As-sholatu imaduddin, kata Dada Ijili. Betul, salat itu tiang agama. Ada ayat lain, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan jahat, perbuatan keji. Perlu saya juga menyampaikan pada forum yang mulia ini, dengan tidak bermaksud untuk ria, tapi untuk memberi motivasi kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Anak saya 3, penuh
penuh dengan kesederhanaan pola hidupnya, mengikuti almarhumah mamanya, ibunya, uminya, dan juga saya tentunya. Tadi Bapak Ibu hadirin, saya datang dengan sendal jepit karena saya sadar bahwa di atas ini memang terpampang dipakai sejadah. Saya yakin, makanya saya bawa sandal jepit, sandalnya selalu di bawah. Ya mohon maaf, Adinda Wali Kota yang pakai sepatu ya, karena nggak naik ke sini. Ya kalau nanti naik sini nanti. Saya tidak pakai jam tangan, apalagi cincin, kalung seperti pejabat tinggi lain, pejabat negara lain. Padahal saya ini ketua lembaga tinggi negara yang menentukan provinsi ini, provinsi itu, termasuk Bupati Bima. Walaupun saya begitu saya ketokan palu, saya diterpa isu, saya diberi uang 7 miliar, luar biasa. Padahal gaji, mohon maaf Adinda, gaji Bupati Wali Kota berapa? Mohon maaf, saya buka kartu, tapi ada hal apa? Uang-uang ini lainnya kan, yang halal atau ibadah, tapi gaji ya, itu cuma 6 juta, ya kan? Gubernur berapa? Cuma 8 juta. Tapi kenapa begitu banyak yang memperebutkan? Ya mohon maaf Adinda, padahal siapa yang menjadi wali kota Bima, Bupati Bima, Presiden Republik Indonesia, Gubernur NTB, namanya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Bahkan seorang manusia 50.000 tahun sebelumnya, sebelum dilahirkan, sudah ada namanya di Lauhul Mahfuz. Dan dia akan menjadi apa? Tutonon menurut sebuah riwayat. Luar biasa. Makanya saya dalam hidup, ya kayak kata orang Jawa kan, nggak ngoyo gitu. Karena saya sadar semuanya sudah ditentukan Allah. Kita hanya berusaha, nah, termasuk apa yang dilakukan oleh pemerintah desa Lewitana malam ini. Saya salut ya, untuk membina karakter dasar anak-anak itu harus mulai ditanamkan dari kecil. Saya alhamdulillah nggak sombong, saya nggak ria. Waktu saya mulai selama SD bisa dicek tersebut. Jangan cari saya antara masjid maghrib sampai isya. Maksudnya jangan cari di rumah. Insya Allah selalu ada di masjid. Begitu juga sholat ketika bulan Ramadan. Nah ini ternyata apa yang ditanamkan oleh orang tua saya buahnya seperti itu. Dan itu nurun kepada anak saya. Saya tadi sudah sampaikan, mereka bertiga, yang satu perempuan, laki perempuan, dari mereka bertiga tidak mau kalau mereka diketahui orang adalah anaknya ketua Mahkamah Konstitusi. Luar biasa. Kalau ke masjid, anak saya kebetulan laki satu, dia naik sepeda yang tua, sepeda motor Honda, tahun nggak tahu Mas Amir tahun berapa Mas Amir? Tahun sepeda motor yang dipakai Mas Amir 80 ya. Nah yang motor tua itu yang dia senang itu. Padahal fasilitas, mohon maaf, ya saya nggak usah cerita lah, ketua lembaga tinggi negara. Ya saya juga bukan nggak mampu beli, tangan beli, ya, segala macam. Tapi lah itulah sederhana. Walaupun tadi saya dipanggil, tetapi yang lebih mulia itu adalah para alim ulama, para imam. Bukan ketua Mahkamah Konstitusi di hadapan Allah. Mungkin secara protokoler memang saya dipanggil yang mulia, tapi apakah di hadapan Allah? Tidak ada jaminan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling takwa pada Allah itu yang paling mulia. Saya yakin kita semua yang ada di forum ini termasuk orang-orang yang mulia. Amin. Dan yakin saya, kalau tadi juga dikatakan oleh kepala desa kita,
Pak Camat ya, dalam sambutan mengatakan tempat yang sederhana, mewah menurut ukuran saya. Dan bagi siapapun ini mewah, indah, udara sejuk, tidak perlu pakai AC. Makanya tadi ketika saya dan pimpinan Alfamart beserta Mbak Lita, Kapolres Dandim, dua-duanya itu Kapolres Dompu Bima Kota 3, kemudian Dandim Dompu karena Dandim Bima Berhalangan diwakili oleh ada Nami Dompu dan ada juga tadi ya wakil juga. Itulah baru saya hanya menyaksikan Teluk Bima. Teluk Bima ini Bapak Ibu hadirin dan saya muliakan, kalau dikelola dengan baik, dan sering saya katakan dalam sambutan saya atau kuliah umum atau pidato, kalau saja saya ini bukan, waktu itu saya masih hakim konstitusi, belum jadi ketua, saya sering mengatakan saya mampu merubah Bima ini mengalahkan Kabupaten Banyuwangi yang dipimpin oleh Azwar Anas, dan saya mampu menjadikan kota Bima ini kota kembarnya Istanbul Turki. Makanya apa yang disampaikan oleh Adinda Camat tadi, tanpa Adinda menyampaikan itu di benak saya udah ada. Maka kenapa ya pimpinan Alfamart yang kebetulan saya ajak ke sini ya. Jadi begini juga perlu saya sampaikan, salah persepsi masyarakat ya, bukan hanya di Bima, terutama tadi Alfamart itu, ini mohon maaf saya tidak mempromosikan, tapi ini fakta. Saya juga akhirnya setelah saya berpikir lebih jauh, justru Pak Solihin dan kawan-kawannya, beliau ini salah satu pimpinan pusat di Alfamart di Jakarta, memberi kenikmatan, memberi manfaat, memberi kegunaan yang luar biasa untuk masyarakat. Mereka bukan cari keuntungan, ya ada sebagai pengusaha jelas, tapi bukan itu. Mereka ingin membangun bangsa dan negara melalui usahanya, dan beliau-beliau ini bukan hanya membuka gerai Alfamart, tapi ya berbagai bidang. Nah, makanya tadi mudah-mudahan beliau akan sampaikan ke rekan-rekannya di pusat. Dan insya Allah kalau Pak Sandiaga Uno itu terus terang, kalau beliau ketemu saya itu luar biasa. Walaupun dengan ketukan palu saya, beliau belum diizinkan oleh Allah untuk menjadi wakil presiden. Tapi beliau, saya katakan ketika pertama kali, kira-kira ya 1 bulan setelah saya putus Pilpres, kami berangkulan, sebuah ayat saya sampaikan, innallaha ma'as-sabirin. Mohon doa yang mulia kata beliau. Dan ternyata saya sampaikan, di balik ini pasti ada sesuatu rahasia Allah. Ternyata ya beliau diangkat jadi beliau. Itu jadi dalam hidup ini kita nggak boleh terlalu kecewa pada Allah ya. Begitu juga ibunya Sandiaga Uno ketemu saya sambil meneteskan air mata, saya juga terharu. Dan kebetulan beliau ini dasar-dasar keagamaannya kuat, ada forum pengajian. Dan kalau hanya itu tadi yang diminta, insya Allah. Ya.
Saya tidak perlu beberkan apa yang saya lakukan untuk kabupaten. Walaupun saya pernah difitnah, saya tidak pernah melakukan apa-apa untuk Bima. Loh, emang saya harus melapor ke orang-orang apa? Dari ketika ada ponakan saya dimuat calon bupati Bima, jadi bingung juga ya. Umi Dinda juga kan saudara saya juga, jadi ada muat di berita, dirasa dikirimi. Siapa yang kenal Anwar Usman di Bima? Apa yang pernah dilakukan oleh seorang yang bernama Anwar Usman? Loh, orang sedunia aja kenal saya. Mohon maaf, waktu pilpres itu bisa langsung di dunia. Saya kalau lagi jalan dari beberapa negara, kan wajah saya kan tidak jelek-jelek amat kan. Walaupun tadi bilang ganteng, cucu kita tadi. Saya selalu tegur Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, dan terus terang Mahkamah Konstitusi Indonesia sering dijadikan kiblat oleh Mahkamah Konstitusi seluruh dunia. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan salah satu pencetus, nah ini juga perlu saya sampaikan karena di forum agama, salah satu pencetus terbentuknya organisasi Mahkamah Konstitusi di bawah bendera UKI, organisasi konferensi Islam yang anggotanya sekitar 51 negara. Salah satu pencetusnya adalah Indonesia, artinya Mahkamah Konstitusi Indonesia. Kemudian Turki, Pakistan, dan salah satu ada 5, Aljazair, salah satu lagi dari negara Yordan kalau tidak salah. Nah itu kiprah Indonesia untuk dunia Islam, untuk tingkat dunia. Insya Allah tahun 2022 tahun depan itu organisasi Mahkamah Konstitusi sedunia akan menyelenggarakan konferensi di Bali, diikuti oleh 117 negara. Itu luar biasa mengorganisasi konferensi. Nah itu jadi saya juga apa yang disampaikan oleh Dinda Camat maupun tadi Pak Desa, memohon doa restu supaya saya mampu melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rakyat Indonesia, khususnya melalui Mahkamah Agung yang memang saya berkarir di Mahkamah Agung. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya menyempatkan diri ke sini jauh-jauh dari Jakarta, malah orang Bima, malah keluar kota. Jadi ya saya kecewa juga sebenarnya. Walaupun memang ya ada tugas ya, tapi bisa kita maklumi. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, MTQ Desa Lewintana dengan tema MTQ wujudkan generasi Quran dalam pembangunan desa. Sebenarnya dalam pembangunan desa harus pembangunan nasional. Jadi jangan hanya desa saja yang dibangun, kita harus berpikir secara luas, yang tangguh, yang tumbuh tangguh dan religius. Saya menyatakan dibuka dengan resmi. Itu saja, mohon maaf kalau ada tutur kata atau kalimat yang ya tidak pada tempatnya atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Dari lubuk hati yang amat dalam saya mengucapkan terima kasih dan sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.